Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, yang adalah Pesta Santo Yakobus Rasul. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada dua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menghendaki para murid untuk bisa memahami perutusan Yesus dan perutusan mereka sendiri, dan perutusan itu harus didasarkan pada kasih yang rela untuk berkorban. Yesus datang ke dunia ini untuk memenuhi perutusan Bapa lewat sengsara dan wafatnya di kayu salib, namun bangkit pada hari yang ketiga. Dengan demikian, Yesus mengajarkan arti menderita dan menjadi rendah hati lewat pengosongan dirinya. Tetapi para murid belum memahami sepenuhnya apa yang dimaksudkan Yesus. Mereka malahan masih memikirkan tentang hal-hal duniawi, yaitu siapakah nantinya yang terbesar di antara mereka ketika Yesus berkuasa. Dan malahan Yakobus dan Yohanes diwakili oleh ibu mereka datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus supaya mereka berdua mendapat tempat yang istimewa, yaitu duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri dalam kerajaan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, para murid belum memahami sepenuhnya bahwa mereka harus melepaskan diri dari kelekatan akan dunia ini yang lebih mengejar hawa nafsu dan kepentingan diri untuk berkuasa dan dihormati. Yesus menuntun dan mengajarkan kepada mereka untuk mengambil sikap yang rendah hati, yaitu kalau mau menjadi besar dan terkemuka harus rela menjadi pelayan dan hamba dari semua. Yesus menanamkan dalam diri murid-muridnya untuk melandasi hidup dan perutusan atas dasar kasih dan kerendahan hati, untuk rela melayani dan berkorban, menderita dan menyerahkan nyawa untuk membela kebenaran dan mengembangkan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga diingatkan dan diajak untuk tidak hanya melihat kepentingan diri kita sendiri untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi kita terbuka akan sabda Tuhan untuk mempunyai semangat rendah hati dan mau melayani Tuhan dan sesama di tengah keluarga, gereja, dan lingkungan di sekitar kita. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita juga dimampukan untuk itu,
untuk membuka hati bagi sesama, terutama mau melayani dan berbagi untuk sesama yang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.